Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar menyelesaikan soal-soal barisan dan deret geometri menggunakan GeoGebra. Saya sudah menyiapkan 3 soal barisan dan deret geometri sekaligus dengan penyelesaiannya. Jadi, nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal-soal ini menggunakan GeoGebra. Apakah nanti hasilnya sama dengan yang di sini? Ya, langsung saja ya. Untuk soal yang pertama, diketahui barisan geometri 1, 4, 16, 64. Kemudian tentukan suku ke-7 dari barisan geometri tersebut. Nah, langsung saja kita selesaikan dengan GeoGebra. Oh ya, sebelumnya untuk menyelesaikan soal dengan tipe yang seperti tadi, kita aktifkan spreadsheet-nya terlebih dahulu di bagian view. Oke, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung saja kita tulis yang diketahui sukunya dari suku pertama sampai suku ke-7. Untuk suku keduanya kita tulis seperti ini ya. Oke. Untuk mencapai sampai suku ke-7 kita tinggal tarik. Oke. Selanjutnya kita mencari UN-nya. Untuk suku pertama, tadi sudah diketahui suku pertamanya yaitu 1. Maka kita tulis di sini 1. Kemudian untuk suku keduanya, tadi di soal sudah diketahui suku keduanya itu 4. Nah, kita di sini menulisnya menggunakan rumus A kali R pangkat N min 1. Apakah nanti hasilnya sama dengan yang di soal? Sama dengan A-nya tadi sudah diketahui. A itu suku pertama. Suku pertamanya 1. Nah, 1 di sini terletak di B2. Maka kita tulis B2. Nah, kita gunakan simbol seperti ini. Kenapa? Simbol ini gunanya untuk membuat nilai B2 ini menjadi konstan. Kemudian kita kalikan R. R itu rasio atau beda. Beda antara suku pertama dan suku kedua, ataupun suku kedua dengan suku ketiga. Untuk mencari R, itu ada rumusnya, yaitu UN per UN min 1. Nah, di sini kan kita mencari U2, maka U2 per U2 min 1 sama dengan 4 per 1. Ataupun boleh juga 16 per 4 atau 64 per 16. Nanti hasilnya sama, yaitu 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian pangkat N min 1. N-nya kan 2. Kita mencari suku kedua. Terletak di A3. Kita tulis A3 min 1. Kemudian enter. Nah, hasilnya di sini sama dengan yang di soal. Untuk suku kedua yaitu 4. Untuk mengetahui suku-suku selanjutnya, kita tinggal tarik di bagian sini, pojok sini sampai suku ke-7. Maka nanti akan muncul hasilnya. Oke, di sini sudah muncul hasilnya untuk suku ketiga yaitu 16, 464 sampai suku ke-7 yaitu 4096. Ini hasilnya sama dengan yang di sini tadi. Suku ke-7 yaitu 4096. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat grafik dari barisan geometri ini. Bagaimana caranya? Pertama kita membuat titik terlebih dahulu. Kita titiknya dari N, UN. Di sini kita tulis seperti ini. Kemudian
Sini kita tulis untuk titik di suku pertama ini kan N-nya terletak di A2, kemudian UN-nya terletak di B2, maka kita tulis N-nya terletak di A2 dan B-nya terletak di B2. Oke, dan enter. Nah, sudah muncul titik dari suku pertama. Untuk mengetahui titik-titik selanjutnya, kita tinggal tarik di bagian sini. Oke, kita tarik sampai suku ke-7. Nah, sudah muncul titik-titiknya dari titik suku pertama sampai suku ke-7. Kita lihat di sini sudah muncul titik-titiknya. Oke, sudah muncul titiknya. Nah, kemudian kita hubungkan titik-titik ini menggunakan garis yang di sini kita ambil polyline. Dan kita gabungkan titik-titiknya. Oke, titik C2 ke C3, C4, C5, kemudian C6, oke, kita buatnya pisah-pisah enggak apa-apa ya. Kita delete dulu. Oke, kita cari titik ke-7 karena di sini angkanya sangat di sini angkanya sangat besar, maka jaraknya cukup jauh ya. Oke, sudah ketemu C7-nya di sini. C8, kita gabungkan lagi menggunakan polyline dari C6, kemudian C7, nah di sini C8, oke, sudah terhubung semua titik-titiknya. Kita perbesar supaya terlihat garisnya. Oke, seperti ini ya. Jadi titik-titik ini dihubungkan oleh garis seperti ini. Dari C2, C3, C4, C5 sampai C8. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tipenya sama dengan soal nomor 1, yaitu tentukan suku ke-6 dari barisan deret geometri 2, 8, 32, 148. Di sini sudah terjawab untuk U6-nya yaitu 2048. Kita akan mencoba menyelesaikan menggunakan GeoGebra. Apakah nanti hasilnya sama? Langsung kita tulis di sini yang diketahui sukunya, suku pertama sampai suku ke-6. Caranya sama dengan yang soal nomor 1 tadi. Oke. Dan kita tinggal tarik
sampai suku ke-6. Nah, setelah itu kita mencari UN-nya. Untuk suku pertama, tadi diketahui suku pertamanya 2. Oke, suku pertamanya 2. Di sini kita tulis 2. Nah, untuk suku keduanya, di sini kita menulisnya dengan rumus A kali R pangkat N-1 seperti yang tadi. A-nya sudah diketahui 2 tadi. A itu suku pertama dan 2 di sini terletak di B2. Maka kita tulis B2. Kemudian jangan lupa simbolnya ini dikalikan R, rasio bedanya antara suku kedua dan suku pertama itu bedanya berapa? 8 dibagi 2, 4. Jadi rasionya di sini 4. Kemudian dipangkatkan N-1. Di sini N-nya itu 2, suku kedua. Terletak di A3 min 1. Oke, tinggal enter. Maka akan muncul hasil dari suku kedua yaitu 8. Nah, untuk mengetahui suku-suku selanjutnya, kita tinggal tarik bagian sini sampai suku ke-6, maka akan muncul hasilnya sampai suku ke-6. Nah, di sini suku ke-6 muncul hasilnya 2048, sama dengan yang di sini tadi. Oke, hasilnya sama dengan yang di sini. Selanjutnya kita akan membuat grafik dari barisan ini. Oke, titiknya kita mencari titik terlebih dahulu. Sama dengan A2, B2 dan oke. Titik selanjutnya kita tinggal tarik sampai suku ke-6, maka akan muncul. Nah, di sini sudah ada titik-titiknya ya. Kita tinggal hubungkan titik-titik ini menggunakan garis. Kita ambil polyline seperti yang tadi, dari C2, kemudian C3, C4, kemudian di sini ada C5, oke, kita putus dulu, kita perkecil lagi supaya kelihatan di bagian mana. C5, C6, oke, sudah terlihat. C7 nya itu adalah titik terakhir. Kita gabungkan lagi menggunakan garis ini dari C5, oke, C6, kemudian C7, oke. Kita lihat secara dekat bagaimana garisnya. Oke, mulai terlihat. Oke, sudah terlihat seperti ini. Jadi ini merupakan grafik dari barisan geometri soal nomor 2. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 3. Soal nomor 3 itu tentukan jumlah 7 suku pertama dari barisan 2, 4, 6, 8. Oke. Di sini langkah pertamanya sama. Ini untuk soal nomor 3 agak sedikit berbeda dari soal nomor 1 dan 2 karena soal nomor 3 ini
mencari jumlah suku pertama, jadi menggunakan rumus SN. Untuk ini ada dua rumus. Apabila R-nya itu lebih dari 1, itu menggunakan rumus A kurung buka R pangkat N min 1 kurung tutup per R min 1. Kalau semisal R-nya kurang dari 1, itu menggunakan rumus A kurung buka 1 min R pangkat N kurung tutup per 1 min R. Dan berhubung di sini di soalnya ini rasionya itu adalah 2, maka kita menggunakan rumus A R N A R pangkat N min 1 per R min 1. Kalau kita menyelesaikan menggunakan GeoGebra sama, untuk langkah pertama sama, yaitu kita tulis N-nya 1 sampai 7, karena tadi di soalnya jumlah suku ke-7 sama dengan A2 plus 1. Oke. Kemudian kita tarik sampai suku ke-7. Nah, kemudian kita cari UN-nya. Untuk suku pertama tadi diketahui 2. Nah, untuk suku selanjutnya kita menggunakan rumus A R pangkat N min 1, sama seperti yang soal nomor 1 dan 2. A-nya diketahui 2 berada di B2, maka kita tulis B2, jangan lupa simbolnya, kemudian dikalikan R-nya. Untuk bedanya tadi diketahui, setelah dicari bedanya itu 2, dipangkatkan N min 1. Di sini N-nya itu suku kedua, terletak di A3 min 1. Oke, kemudian enter. Nah, untuk mengetahui suku-suku selanjutnya, seperti tadi kita tinggal tarik bagian sini sampai suku ke-7, maka akan muncul hasilnya. Oke. Nah, untuk mengetahui jumlahnya, karena tadi yang ditanyakan adalah jumlah suku, yang ditanyakan tadi adalah jumlah 7 suku pertama. Oke. Jadi kita kan menggunakan rumus A R pangkat N min 1 per R min 1, karena R-nya lebih dari 1. Oke, kita menggunakan rumus yang sudah saya sebutkan tadi, sama dengan A-nya tadi 2, suku pertamanya terletak di B2, atau kita langsung tulis saja 2. Kemudian ini dikasih kurung 2, kemudian dikalikan kurung kurung 1 R-nya tadi 2, maka kita tulis di sini 2 pangkat
N-nya tadi 7, kemudian min 1, kemudian dibagi R-nya tadi berapa? 2 min 1. 2 min 1. Jadi untuk jumlah jumlah 7 suku pertama itu hasilnya 254 dengan menggunakan GeoGebra. Apakah hasilnya sama di sini? Oke, sama. Jadi hasilnya di sini 254 dan di GeoGebra pun juga sama. Apabila menggunakan GeoGebra hasilnya sama, yaitu 254. Seperti itu. Dan kalau teman-teman ingin membuat grafik dari barisan ini pun juga bisa seperti soal nomor 1 dan nomor 2, yaitu menentukan titik terlebih dahulu, kemudian menggabungkan titik-titiknya menggunakan garis. Seperti itu teman-teman. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila terdapat kesalahan dalam video pembelajaran ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.